Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilyas Alfaris, NIM 2108739 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri apapun, termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan, dalam konteks wirausaha harus bergerak ikut serta atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Sekarang coba kita kenali sebenarnya revolusi 4.0 itu apa? Apa benar kita anggap sebagai satu tantangan baru dalam dunia industri? Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau ya harus dijalani. Dan apa iya di zaman sekarang masih terdapat industri-industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1, 2, dan 3.0. Contohnya adalah mesin mekanik industri tekstil atau menggunakan alat tenun. Pada saat 4.0 mereka telah menggunakan mesin tenun. Kita masih menggunakan alat yang tradisional. Yang kedua, di bidang pertanian. Pertanian begitu banyak yang berada pada fase industri 1.0. Mesin baja. Misalnya mesin baja, kita masih menggunakan kerbau pada saat yang lain menggunakan mesin-mesin untuk alat pertanian. Kemudian apa generasi yang berada pada fase 2.0? Contohnya adalah industri massal. Misalnya adalah industri mie instan, kemudian percetakan seperti majalah, koran. Selanjutnya revolusi industri 3.0. Komputerisasi industri elektronik otomotif. Itu berada pada revolusi industri 3.0. Dan revolusi 4.0 kita bergerak di situ, sementara Jepang berada pada fase revolusi 5.0. Kita merasa ketinggalan. Kita ambil contoh revolusi 4.0 ini, otomanisasi itu jelas berada pada 4.0. Kemudian seperti Gojek, Gokar. Kali ini kita bicara soal transformasi ekonomi, dan itu merupakan kunci kemajuan ekonomi. Maksudnya
Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan pada supply side, dan ini seharusnya sejalan dengan demand side. Supply side itu paling tidak ada 4 reformasi agraria. Supply side itu paling tidak ada 4 reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side. Demand side apa menjadi daya beli agar tetap stabil, meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, bukan meningkatkan impor. Kemudian apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah globalisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Bonus demografi yang ketiga. Kalau yang 3 ini menjadi tantangan dan peluang atau faktor yang mempengaruhi, maka kebijakan harus mengarah ke sana. Kebijakan apa? Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua terkait dengan insentifika. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha yang keempat. Dan yang kelima, bantuan sosial. Sehingga yang menjadi faktor utamanya terkait dengan pengembangan SDM. Apa yang bisa kita lakukan melalui pengembangan SDM ini? 1. Mitigasi otomatisasi. Yang kedua, penyiapan future work atau skill. Dan yang ketiga adalah ekosistem. Kemudian ada 5 strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang pertama, mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara besar-besaran. Yang kedua, mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, melakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan bidang usaha atau industri. Kemudian yang keempat, membakukan semacam mekanisme pemagangan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Semuanya harus melibatkan industri dan dunia usaha. Baiklah, sekian penjelasan tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.